Halo teman-teman semua, welcome back di YouTube channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membawakan ulasan analisa teknikal ya, serta rekomendasi untuk kurang lebih 12 saham yang saya pilihkan dari screening yang saya lakukan untuk perdagangan minggu depan. Oke, kalau kita sendiri pada sisi penutupan IHSG ini sebenarnya cukup baik ya, penutupannya cukup tinggi, namun ada sedikit cacat kalau menurut saya teman-teman semua ya. Bisa terlihat di layar ini bahwa terdapat gap up yang dibentuk oleh IHSG. Dan terus terang dalam kondisi cacat W seperti ini gapnya akan potensi cepat ditutup. Nah ini sebenarnya merupakan sebuah konsiderasi yang harus teman-teman pikirkan sebelum nantinya melakukan entry ya ke dalam saham-saham yang saya sebutkan, yang saya rekomendasikan pada video kali ini. Oke, sebelum kita mulai saya ingin menyampaikan satu disclaimer ya kepada teman-teman semua yang menonton video ini bahwa semua ulasan maupun rekomendasi yang saya sampaikan pada video ulasan teknikal ini merupakan analisa ataupun preferensi pribadi saya. Oleh karena itu adalah wajib bagi Bapak Ibu yang menonton video ini untuk mengetahui resiko ini dari setiap tindakan beli dan jual saham khususnya untuk tujuan trading. Karena tidak ada analisa teknikal yang 100% benar. Dan saya sangat mengharapkan untuk tidak men-skip video ini agar bisa mendapatkan informasi analisa yang saya sampaikan secara lengkap. Saya juga terus meminta dukungan teman-teman untuk terus subscribe YouTube channel ini, serta tekan tombol like, share video ini ke teman-teman yang lain, ataupun put komentar teman-teman pada kolom komentar video ini. Teman-teman juga bisa join di free channel Telegram saya di @smsaham, di mana memang secara khusus pada channel Telegram ini saya akan memberikan berbagai macam informasi teknikal serta market update penting yang dapat membantu teman-teman sebelum nantinya memutuskan untuk entry ke dalam sebuah saham. Untuk link join channel tersebut ada pada deskripsi video ini. Oke, saham pertama yang akan saya ulas pada kesempatan kali ini adalah PTBA, saham dari sektor tambang ya. Pada penutupan Jumat ini harga sahamnya mulai kembali bergerak naik ya. Seperti ada sentimen-sentimen positif yang berhembus pada sektor coal ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari sisi garis MACD ini masih bergerak naik. Oke, volume juga up. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah titik atau entry point yang menarik ya untuk PTBA. Nah, strateginya bagaimana? Kalau untuk PTBA sendiri, karena kalau kita lihat di sini pergerakannya dia berhasil bertahan ya di garis EMA-nya dan berhasil rebound juga di area supportnya. Jadi kalau saya boleh simpulkan caranya adalah kita ada dua pilihan teman-teman semua ya. Yang pertama bisa coba antri di range antara 2700 ya sampai 2720 tipis saja. Ataupun mengambil cara kedua yaitu buy on breakout ketika PTBA mampu melewati level 2740 ya, dengan stop loss-nya itu kurang lebih itu di level 2560 seperti itu ya. Nah, akan kemana harga saham PTBA? Kalau melihat penutupan pada Jumat ini, maka ini pada dasarnya masih akan bergerak naik sedikit ya, masih akan swing sedikit ke level 2850, bisa dijadikan sebagai TP1. Namun kalau misalkan ini bisa mampu bertahan, ya maka ini berpotensi kembali nih untuk mencoba naik menuju ke area resistance kotak kuning ya. Meskipun di tengah-tengah ini akan ada sedikit perlawanan juga di level kurang lebih 3100, bisa jadikan juga TP berikutnya. Namun target kita pada dasarnya adalah swingnya ini ke arah sini teman-teman semua ya, ke resist yang cukup lebar ini, resist kotak kuning ya bisa kita tempatkan di level 3350 seperti itu ya. Dimana area resist kotak kuning ini kalau saya perhatikan ini merupakan area resist gap yang sangat besar sekali. Jadi tentu masih merupakan sebuah halangan yang sangat kuat ya untuk pergerakan saham PTBA. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita masuk ke saham kedua yaitu Hoki. Ya, saham Hoki, saham yang sebelumnya juga sudah berhasil break all time high, cuman sayang tidak mampu bertahan ya. Akhirnya harus mengalami penurunan. Kalau dari sisi garis MACD ini masih bergerak turun namun sudah mulai membelok ya. Artinya ada harapan daripada Hoki untuk mengalami konsolidasi menyamping. Dengan volume yang up, saya melihat ada potensi kembali ya. Hoki ini terlihat untuk diakumulasi oleh buyer sehingga terlihat ini dia mampu bertahan ya. Ini kelihatan di sini teman-teman ya. Kalau saya coba tarik ini area range-nya ini terlihat bahwa pergerakannya dia bertahan nih di atas sebuah level support gitu ya. Sehingga menarik untuk kita lakukan lagi entry dengan tujuan swing untuk saat ini ya. Dengan target price-nya di level 200 ya, sekitar 286 seperti itu. Nah, strateginya bagaimana? Kalau kondisi seperti ini melihat price action-nya maka ini bisa buy on breakout ya. Ketika Hoki break level 264 bisa tempatkan price di 1 atau 2 tick di atasnya dengan stop loss-nya ini tipis saja saya lihat ya. Bisa di level sekitar 246 seperti itu ya. Kalau ini kalau kenaikan ini berlanjut ya. Jadi ini perlu diperhatikan.
Kalau nanti misalkan hoki berhasil bertahan melewati RSI kotak kuning dan bertahan, maka ada kemungkinan besar saham ini bisa kembali break high-nya seperti itu. Karena ini merupakan high yang paling tinggi di level 330 ya. Berpotensi ditembus nih kalau nanti hoki mampu melewati. Jadi juga merupakan sebuah pilihan yang baik kalau teman-teman ingin hold saham ini ya, saham hoki di hold, melihat apakah dia mampu bertahan di sini mengalami konsolidasi ringan, maka dia berpotensi untuk kembali breakout. Ya, seperti itu ya. Kemungkinan besar dari sisi trigger fundamental juga akan menarik ya. Kita nantikan rilis laporan keuangan terbaru daripada hoki. Untuk nanti kita lihat bagaimana respon pelaku pasar menyikapi rilis keuangan tersebut. Oke. Berikutnya yang akan kita bahas adalah BTPS. Ini menarik juga, kenapa? Karena kalau saya perhatikan ini selama kurang lebih hampir 2 minggu terakhir ini terus diakumulasi oleh asing. Ya, sempat ada net sell dari asing, namun secara overall ini masih terus diakumulasi oleh asing ya, seperti itu. Nah, kalau dilihat dari sisi garis MACD-nya, ini masih bergerak up ya, sudah mulai bergerak naik, volume juga up. Berarti memang kelihatan akan momentumnya naik ya. Nah, memang kalau dilihat daripada chartnya ini, posisi price action-nya saat ini memang agak sedikit nanggung ya. Dari sini ke sini tidak terlalu lebar, tapi ya oke lah. Maka strateginya akan lebih bagus kalau misalkan kita ini antri. Ya, antri di level antara 3820 sampai 3850. Maksimal seperti itu. Ya, dengan stop loss-nya bisa teman-teman tempatkan di level 3600 ya. Target price jangka pendeknya adalah di sini, ya di level 4100. Dan jika misalkan BTPS nanti mampu bertahan di atas level RSI kotak kuning ini, maka potensi price berikutnya, target price berikutnya di level 4480. Seperti itu ya. Kalau melihat harapannya, melihat model pergerakan sahamnya memang ini agak choppy ya. Dia bergerak naik, turun lagi, jangan range cukup jauh. Jadi ya mungkin bisa kita ambil sebuah strategi bahwa nanti kalau misalkan dia berada di sini, ya mungkin bisa dilihat ya, hold dulu sementara. Mungkin dia akan bisa bertahan dan dia akan breakout lagi, dan mungkin di sini baru enak nih di 4480 baru enak untuk ambil profit taking kalau memang mulai pergerakan daripada BTPS ya. Sekali lagi sangat perlu didukung oleh kondisi market yang baik, asalkan ISG tetap berada dalam pola kenaikannya meskipun dalam range sideways, maka ada potensi saham BTPS untuk menembus level resist kotak kuning ini. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Berikutnya adalah saham dari sektor kontraktor oil kita, yaitu ELSA. Supposed to be memang ELSA ini harusnya positif ya dengan kenaikan harga minyak ya. Secara overall historical akan seperti itu. Dari sisi gas MACD sudah mulai bergerak mendatar. Artinya memang pola konsolidasi ini sudah semakin berada di ujung fasenya ya. Dengan volumenya juga up, saya melihat ini potensi sekali. Ini kelihatan sekali ya, dia sudah berada di ujung runcing dia pada konsolidasinya. Ya, jadi di posisi yang persimpangan. Jadi kalau misalkan dia mengalami breakout, harusnya akan kuat ya. Cuma memang ada sedikit PR ketika ELSA naik itu akan breakout, dan dia mungkin akan sedikit rejection ketika dia menyentuh level resist kotak biru ini ya. Namun kalau melihat kondisi pergerakan teknikalnya dan kalau didukung oleh market, maka saya cukup yakin sih level ini akan mampu dilewati dengan mudah oleh ELSA. Ya, jadi patokannya di sini nih. Jika ELSA mampu melewati level 420, maka ini akan kembali naik lagi ke level 520 sebagai target price berikutnya. Oleh karena itu strategi yang paling bagus, yang paling enak adalah buy on breakout di kondisi seperti ini ya, untuk mengkonfirmasikan pola pergerakan teknikal daripada ELSA. Yaitu jika ELSA break level 406 teman-teman semua ya, dengan stop lossnya tempatkan saja di level 376 untuk kondisi saat ini. Ya, jadi terlihat sih satu peluang, satu saham yang berpotensi untuk bergerak naik tinggi apabila market mendukung. Jika semua berjalan dengan baik, maka ini bisa breakout level resist pentingnya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya kita masuk ke saham Pegas. Nah, saham Pegas sendiri kalau lihat teknikalnya nih MACD-nya sudah mulai bergerak naik dan ini sudah golden cross ya. Ya, hampir berpotensi golden cross ya. Ya, makanya ini menarik, momentumnya menguat, volume juga bertumbuh. Nah, kenapa saya bilang menarik? Karena juga dia ini mengalami tekanan ya sebelumnya ya. Terus ini di kurang lebih Februari 2021 ini naik, kemudian turun lagi, naik, turun lagi, akhirnya tembus support trendline-nya ya. Namun mampu bertahan nih. Mampu bertahan di atas sebuah area support horizontal yang lebih kuat seperti itu. Dan karena dia mampu bertahan, maka dia akan mencoba kembali untuk masuk ke dalam range penguatannya. Nah, ini kalau karena itu ini menjadi menarik ya. Kita bisa coba beli ya, meskipun sifatnya masih agak spekulatif. Coba beli ketika Pegas mampu kembali breakout level 1430. Ya, artinya dia kembali masuk dalam range konsolidasi lebarnya ini teman-teman semua ya. Dia akan masuk dalam range ini dan berpotensi untuk bergerak swing dulu ya ke level 1550 sebagai target price. Nah, seperti itu ya, break level 1430, target price masih di level 1550 kalau saya lihat saat ini.
dengan stop loss ini di level 1360. Jadi bagi pecinta pegas ya mungkin boleh siap-siap dulu, dilihat ya peluangnya seperti apa, risk dan reward seperti apa. Namun memang ini terlihat masih akan potensi sideways dulu. Yang kita harapkan adalah dia berada sideways masuk dalam range ini. Karena kalau dia berada sideways, maka ini ada potensi dia sedikit mengalami sideways lagi, dia bisa breakout lagi. Nah, harapannya seperti itu ya kalau secara teknikal. Tentu kalau misalkan bekas mampu bertahan di atas level RSI kotak biru ini, di atas level 1570 ya potensi sekali sih Pegas untuk naik kembali menuju level resisten kotak kuningnya yang cukup lebar ya. Di level 1870 itu bisa menjadi area target price yang sangat bagus sekali untuk pergerakan Pegas. Oke, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita masuk ke saham lainnya di sektor coal juga yaitu Indika Energi ya. Ini memang ada beberapa saham coal yang saya lihat pada penutupan Jumat ini cukup bagus ya. Kalau dari sisi teknikalnya ini MACD sudah bergerak naik dan sudah golden cross. Volumenya sangat tinggi sekali ya, volumenya spike. Terlihat dari sisi price action-nya memang masih terperangkap dalam sebuah trend sideways ya. Di range seperti ini cukup lebar ya. Oleh karena itu melihat pola pergerakan ini maka akan lebih baik kalau kita antri buy dalam range kurang lebih ini kalau saya lihat range idealnya ya antara 1460 sampai 1480 ya untuk Indi. Dimana stop loss-nya itu di level 1370 ya. Ini cukup high risk teman-teman semua ya. Cukup tinggi risikonya maka harus diperhatikan. Dimana harapannya kita adalah dia harus mampu melewati resisten kotak biru ini ya. Jika dia mampu melewati resisten kotak biru ini maka target price berikutnya daripada Indi akan menuju ke level 1920 di resisten kotak hijau yang saya gambarkan seperti itu ya. Kalau belum mampu maka dia potensi lagi untuk balik lagi. Jadi memang nih saat ini kondisi masih 50-50 ya. Namun kalau momentumnya ada harapan sih ya Indi untuk berhasil melewati akses kotak biru ini ya. Karena bagaimanapun sebelumnya sudah dicoba sekitar 2 kali masih belum berhasil ya. Namun kita lihat kalau misalnya kondisi market mendukung ya harusnya ada potensi itu. Oke. Seperti itu ya analisanya untuk Indi. Sekarang kita masuk ke agro. Ya, salah satu saham yang fenomenal ya di tahun lalu dan juga tahun ini masih berlangsung. Secara teknikal ini menarik ya, jadi bond di area support trendline-nya ya. Di mana garis MACD sudah bergerak mendatar ya, sudah mulai membelok ya. Artinya memang masih ada potensi konsolidasi minor, namun sudah tidak akan berpotensi mengalami penurunan lebih dalam ya, seperti itu ya. Dari sisi pembacaan indikator MACD, volume juga up, jadi saya perkirakan dia akan kembali mengalami swing up ya. Sedikit catatan masih mengalami swing up ya, teman-teman semua ya. Jadi dia masih kemungkinan besar akan memenuhi teori teknikalnya. Jadi dia akan bergerak ke sini, terkoreksi, naik lagi, terkoreksi. Nah, dari sini baru nanti akan kelihatan breakout berikutnya yang akan cukup kuat yang bisa kembali mendorong agro memasuki fase bullishnya secara kuat seperti itu ya. Namun kalau untuk rekomendasi saat ini berdasarkan view price action saya pada saat ini masih target price-nya masih 1400 sampai 1410. Jadi kita masih swing trading saja di agro ya. Nah, titik entry yang baiknya bagaimana? Di level sekitar 1200 sampai 1220 ya menurut saya maksimal ya, jangan terlalu tinggi dengan stop loss-nya itu di level 1120 ya. Jadi merupakan sebuah leveling ataupun area yang cukup baik sih ya untuk membeli saham agro pada level saat ini. Kalau teman-teman bisa dapatkan ini resikonya saya lihat high risk tapi menarik ya untuk dicoba karena kemungkinan besar dia akan mengalami swing up ke arah sini ya asalkan market itu mendukung ya, karena bagaimanapun terlihat ya sekali ditekan agro namun berhasil kembali naik ya, tidak membentuk sebuah low yang lebih rendah. Artinya memang akan selalu ada buyers yang siap untuk menampung saham ini dan terbukti dia membalas lagi di sini, naik lagi, membalas lagi dan kemungkinan besar akan mantul lagi memenuhi atau mengkonfirmasi pola teknikalnya yang sedang terjadi saat ini. Oke, demikian untuk analisanya agro. Kita masuk ke saham logam ya. Di mana yang saya screeningkan yaitu terdapat TINS ya. Nah, ini juga menarik ya. TINS yang sekitar bulan Februari, 22 Februari terus mengalami penurunan ya, banyak membuat orang mengalami stres pada saham ini mungkin ya karena beli dipucuk seperti itu. Namun sekarang sepertinya ada sedikit momentum pembalikan arah ya, semoga bisa menjadi sebuah kabar baik bagi teman-teman yang pegang saham ini. Kalau dari sisi garis MACD-nya ini bergerak naik lagi ya dengan kecenderungan yang cukup cepat, volume juga up, volumenya cukup tinggi sehingga memang saya perkirakan masih akan potensi naik dengan cepat ya. Oleh karena itu strategi yang bijak untuk entry dalam TINS kita tidak bisa kejar saham ini, tapi harus antri pullback ya sesuai dengan teori teknikal di mana dia menembus area resist ini kemungkinan besar akan ada terjadinya rejection ya, sehingga harapan saya dia bisa reject ke level 1930 sampai
1950 ya maksimal seperti itu ya. Karena stop loss-nya di level 1725 ini sudah memberikan level high risk ya teman-teman semua ya. Hampir 10% kalau nggak salah resikonya. Jadi mesti diperhatikan baik-baik ya. Dan harga price saat ini masih berada di atas upper line-nya ini ya, di upper resist line-nya ini. Ini kurang lebih kita bisa pakai saja level 2470 sampai 24 sampai 2500 bisa jadikan sebagai target price ya. Saya masih melihat pola itu, belum melihat pola kenaikan lanjutan ya. Namun memang ini kita masih perhatikan lagi. Apabila nanti misalkan TINS berhasil mengalami rejection di sini, namun tidak mengalami rejection yang sangat kuat, maka ada potensi TINS untuk mengalami breakout dan bisa mengalami fase kenaikan berikutnya. Namun, secara teknikal kalau kita perhatikan dari pola historikalnya ya, ini masih cukup kuat resist upper line ini. Jadi kemungkinan besar TINS masih akan mengalami swing teman-teman semua ya, swing up dan juga mengalami rejection kembali menyentuh ke level supportnya ya. Kemungkinan besar seperti itu kalau secara teori teknikal. Oleh karena itu mungkin teman-teman tinggal perhatikan saja risk dan rewardnya apakah menarik untuk di entry apa tidak. Yang jelas secara modelnya, secara pergerakan harga sahamnya di minggu depan masih mengalami potensi kenaikan. Ya, di luar daripada ISG yang berpotensi mengalami koreksi, mungkin TINS akan menjadi salah satu saham yang mampu bergerak anomali. Oke, berikutnya kita masuk ke saham Harum. Ya, kembali lagi ke sektor komoditas ya. Ini juga menarik ya. Harum juga seperti yang mengekor. Namun dari sisi SMA CD terlihat masih bergerak turun cukup tajam, sudah ada sedikit pembelokan, di mana volume juga spike. Jadi ada kemungkinan besar ya, ini sifatnya masih sangat spekulatif teman-teman semua ya. Dia rebound di area support lainnya, menarik ya. Dari sisi historical dia rebound, kalau sekali rebound ini masih lumayan. Oleh karena itu bisa coba antri untuk beli ya, seperti itu. Di level kurang lebih 5.250 sampai 5.300 ya. Bisa coba ya. Dengan target price di area resist kotak kuning di level 6350 saat ini ya. Nah, jadi masih di level tersebut ya pergerakan Harum. Namun juga menjadi sebuah yang menarik kalau kita mau hold saham ini. Jadi karena ini sudah berada di atas area upline sebelumnya ya. Jadi kalau misalkan nanti dia berhasil mengalami konsolidasi rejection, ini kemungkinan besar hanya tipis saja ya. Jadi kemungkinan besarnya peluangnya akan lebih besar kalau dia mengalami breakout kalau menurut saya ya. Jika dilihat daripada historical pergerakan Harum, kenaikannya ini akan bisa membawa harga saham Harum meskipun harus mengalami konsolidasi lagi ya. Jadi kita harus lebih bersabar ya, mungkin tidak bisa dalam waktu cepat, mungkin bisa dalam satu bulan ke depan gitu ya, baru dia berpotensi untuk mengalami breakout ini. Namun kalau beli di sini jelas menarik ya. Kalau misalkan kita hold, dia bisa bertahan di atas support line, kemudian membalas lagi dan berhasil breakout. Itu menjadi sebuah hal yang menarik. Kalau berhasil breakout ya tentu saja ini akan menjadi acuan berikutnya di level 7.600 sebagai target price-nya. Kita harapkan akan ada sebuah dorongan yang lebih kuat lagi untuk nanti bisa menggerakkan harga saham Harum. Ya harusnya sentimen pelemahan dolar ini cukup bagus untuk saham-saham komoditas, ya terutama komoditas logam. Ya semoga ini bisa menjadi trigger yang positif ya, kembali untuk menggerakkan harga saham Harum dan juga teman-teman logam yang lain seperti itu. Oke, kita beralih sedikit ke sektor retail trading ya. Saat ini saya punya ERA, ya ini juga menarik karena garis MACD-nya sedang bergerak naik ya, dengan volume juga mengalami up kembali. Ini juga secara teknikal ERA nih sudah melewati sebenarnya sebuah resist line minornya ya, dan mulai kembali bergerak swing. Oleh karena itu kalau kita perhatikan bisa kita coba antri dekat-dekat aja di 2740 sampai 2770 ya maksimal. Dengan stop loss-nya itu di level 2580. Kalau misalnya ERA naik, dia masih akan mengalami swing ke sini teman-teman semua ya, ke level 3020 ya. Saya sarankan untuk hold saja ya, dilihat kondisinya. Kenapa? Karena daerah sini ini dia sudah berada di ujung-ujungnya ya, ujung-ujung all time high-nya teman-teman semua ya. Kalau tidak salah ini levelnya di 3.400 yang terbentuk di 2018 Juli seperti itu ya. Jadi kalau misalkan nanti berada di sini ya sebaiknya coba hold saja ya. Kita coba ambil sebuah peluang. Bagaimana kalau misalkan nanti ERA berhasil break all time high-nya ya, just akan mengalami sebuah bullish rally yang cukup kuat seperti itu ya. Oleh karena itu kenapa saya pilihkan ERA, karena pergerakannya potensi ya, potensi juga didukung oleh trigger laporan keuangannya yang kemungkinan besar juga pasti akan lebih bagus dibandingkan tahun sebelumnya. Ya, kita harapkan di full year akan bagus, di Q1 juga semoga akan bagus untuk 2021. Oke, demikian strateginya untuk ERA. Kemudian beralih ke sektor perbankan ya, saya dapatkan Bank BMRI. Ini salah satu saham bank yang ditutup mengalami kenaikan yang cukup baik ya dibandingkan BBRI, BBNI dan juga BBCA yang justru mengalami penurunannya. Agak unik sih. Kita belum tahu sentimen apa yang menghampiri BMRI, tapi terlihat jelas ini teknikalnya cukup bagus ya. Garis MACD up dengan range yang melebar, artinya momentumnya sangat kuat sekali teman-teman semuanya.
Volumenya juga up, artinya big accumulation pada saham BMRI. Jadi kalau kita lihat di sini persimpangan ya, sedang berada di persimpangan, akan selalu menarik saham-saham yang berada di persimpangan resistnya. Ya, kalau dia mampu breakout, maka dia akan berpotensi masuk kembali ke dalam jalur uptrendnya teman-teman semua ya. Namun kita tidak boleh mengejar saham yang naik. Oleh karena itu kita harus coba antri dalam range saja. Ya, di level 6675 sampai 6670. Di level 6650 sampai 6700. Ya, levelnya tipis saja. Dengan stop loss-nya di level 6300 kalau menurut saya. Ya, ini masih agak sedikit spekulatif, tapi spekulatifnya lebih ke arah positif teman-teman semua ya. Jadi kalau tidak mampu breakout, maka menarik nih. Harusnya dia bisa naik sedikit lebih kencang sesuai dengan historical yang terjadi saat ini ya. Yang sebelumnya ini polanya seperti itu, dia bisa naik kencang dulu menyentuh ke area resist kotak merah ini. Ya, kita bisa jadikan sebagai target price swing dulu ya. Di level 7000 sekitar 7400 untuk BMRI, bisa jadikan sebagai target price untuk menjual saham BMRI ya. Namun kalau mau hold juga sebuah pilihan yang menarik ya, karena kalau kita lihat di sini ini merupakan sebuah resist kunci. Jadi kalau misalkan nanti dia berhasil breakout level ini, kotak merah ini ya, maka kenaikan berikutnya akan lebih kuat lagi, yaitu menuju ke level 8000 sampai 8025 seperti itu. Ya, ini menarik sih untuk kita coba ya, karena sepertinya ada mungkin sentimen positif yang menghampiri BMRI. Saya belum tahu apakah LK-nya bagus, kita belum tahu ya. Kemungkinan besar sih mungkin di Q1 akan lebih bagus daripada tahun sebelumnya ya. Oleh karena itu kita lihat apakah memang ini menjadi sebuah sentimen penggerak BMRI. Mari kita perhatikan pada perdagangan minggu depan. Namun waspada bahwa ketika ISG mengalami koreksi, saham-saham big cap seperti BMRI mungkin juga akan mengalami koreksi. Jadi ini sebuah resiko consider yang harus teman-teman perhatikan pada perdagangan minggu depan. Oke, untuk penutup sahamnya saya berikan satu saham yang menurut saya potensi ya. Saya jadikan sebagai kuda hitam ya, sebagai tambahan bonus dari saya. Dimana kenapa saya rekomendasikan BMU ya? Ini karena memang dari sisi teknikalnya ya, meskipun belum terlalu sangat clear, baru terjadi sekitar bulan Februari sampai dengan sekarang baru sekitar 1 bulan. Namun ini kelihatan bahwa dia bertahan ya. Secara teknikal disebut sebagai ground defense nih. Jadi dia bertahan di area bawah untuk tidak membentuk sebuah low lagi teman-teman semua ya. Artinya apa? Artinya adalah saham ini tentu memiliki peluang untuk bergerak naik kan, seperti itu ya. Kenapa saya pilihkan juga WMU? Karena saya melihat sudah ada sektor poultry seperti misalkan Java, Cepin yang sudah mengalami kenaikan sebelumnya ya, jangan cukup signifikan sebelumnya, meskipun harus terkoreksi pada penutupan Jumat ini. Namun sepertinya ada sentimen positif nih pada sektor poultry ya, kita belum tahu apa. Dan secara WMU sendiri, secara perusahaannya itu kemungkinan besar laporan keuangannya masih akan sangat bagus teman-teman semua ya. Sudah pernah kan menonton analisa saya mengenai WMU di edisi IPO ya, seperti itu. Jadi potensi di sektor karkasnya mungkin akan bisa membawa sebuah kejutan. Nah, kita belum tahu. Ya, kita harapkan sebenarnya di rilis laporan keuangan full year 2020 akan tetap bagus, dan di Q1 2021 akan ada sebuah kejutan. Ya, itu yang kita harapkan sih. Kalau model kayak gini, kemungkinan besar butuh sebuah dorongan, dan kalau nanti terjadi dorongan, itu kemungkinan besar akan sangat kuat teman-teman semua ya. Karena sudah berada di bawah di level ground defense-nya, sehingga peluangnya untuk naik itu lebih tinggi. Nah, kurang lebih kalau dia berhasil break itu dia akan kemungkinan besar mungkin bisa langsung cepat nih naik level 260-an seperti itu. Ya, makanya menarik nih saham ini untuk dijadikan sebagai sebuah kuda hitamnya ke depannya. Nah, strategi entry bagaimana? Kalau melihat posisi teknikalnya maka tinggal buy jika break level 210 dan bisa tempatkan stop loss-nya di level 196. Ya, sebuah risk reward yang menarik ya untuk pergerakan harga saham WMU. Oke, saya rasa cukup sharing saya pada kesempatan kali ini. Semoga informasi saham ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Tetap consider akan resiko turunnya ISG ya untuk menutup gap yang saya sampaikan tadi. Namun tetap fokus pada trade plan teman-teman semua. Silahkan tentukan target price-nya, tentukan stop loss-nya, dan dihitung risk reward-nya ya, sehingga kita berani untuk entry saham dengan sudah mengetahui pintu keluar dan juga besaran risiko yang bisa kita terima. Oke, thanks atas waktunya. Sampai jumpa.